Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim wa idza rada iyakuma falyusallim wa laysatil ula bi ahkam minal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita disehatkan lahir, batin, akal dan mental, selamanya juga tambah berkah sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang sebagian daripada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sinonimnya banyak nama-nama yang persamaan daripada surat Al-Fatihah. Yang kami ambil adalah sebagian dari nama tersebut, yaitu diantaranya Ummul Quran, Al-Asas, Ar-Ruqyah, Asy-Syifa, Al-Wafiyah, Sab'ul Masani, Al-Fatihah sendiri, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Waqiyah, dan Al-Kitab. Ummul Quran itu karena memang Fatihah sebagai induk atau ibu pokok daripada Al-Quran. Lalu Al-Asas dikatakan Al-Asas Al-Fatihah karena sebagai dasar, pedoman, dan sumber daripada isi kandungan 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Lalu Asy-Syifa, kenapa dikatakan Asy-Syifa? Karena surat Al-Fatihah adalah sebagai obat bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Lalu Ar-Ruqyah, kenapa dikatakan Ar-Ruqyah? Karena surat Al-Fatihah sebagai mantra, sebagai obat juga. Ujung-ujungnya apa yang kita butuhkan, baik fisik ataupun psikis, itu diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Makanya disebut Ar-Ruqyah. Lalu Al-Wafiyah, kenapa dikatakan Al-Wafiyah surat Al-Fatihah? Karena dia Al-Fatihah sebagai penyempurna daripada surat-surat yang ada dalam Al-Quran, jumlah 114. Lalu Sab'ul Masani, kenapa dikatakan Sab'ul Masani? Karena 7 ayat yang diulang-ulang membacanya, terutama dalam sholat 5 waktu sehari semalam, adalah 17 kali. Itu dalam sholat wajib, belum sholat sunat, baik rawatib ataupun sholat sunat yang lain, tahajud, duha, dan yang lainnya. Minimal membaca surat Fatihah sehari semalam. Dalam sholat wajib pun sudah 17 kali kita baca terus-terus. Makanya dikatakan surat Al-Fatihah adalah Sab'ul Masani. Lalu 7 ayat, kami membahas tentang 7 ayatnya surat Al-Fatihah. Dari nama Sab'ul Masani itu 7 ayat Al-Fatihah itu ada 2 paham. Kami ambil 2 paham. Pertama menurut Imam Syafi'i, yang kedua menurut Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i, surat Al-Fatihah itu diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Kalau menurut Imam Maliki, surat Al-Fatihah diawali dari Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mana yang ke-6 dan ke-7-nya, yaitu Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat ke-6 dan ayat ke-7
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7 menurut Imam Maliki. Jadi sama jumlahnya, tetap 7 ayat, cuma bedanya di awal. Imam Syafi'i mulai dari bismillah, kalau Imam Maliki mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang seterusnya, kenapa surat Al-Fatihah dikatakan Al-Waqiyah? Itu karena melindungi semua makhluknya, baik dari godaan-godaan setan, baik dari segala macam yang kita butuhkan, itu sebagai Al-Waqiyah, sebagai perlindungan. Lalu Al-Huda itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu Al-Huda adalah sebagai petunjuk, dan banyak yang lain nama-nama daripada surat Al-Fatihah. Lalu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah isi kandungan daripada 114 surat yang ada dalam Al-Quran atau 6.666 ayat yang ambil kitab paham jumlah daripada Al-Quran, itu isi kandungnya terkumpul atau menginduk, mencakup dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah isi kandungannya tertumpu atau tertuju di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim juga tertuju, titiknya terkumpul dalam huruf ba pada Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat mana istinad dan iktimam daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dalam surat Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Lalu istinadnya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa akbar. Dalam membaca bismillah tersebut, yaitu asma Allah dengan asma Allah. Ba-nya itu ada arti, mempunyai arti, huruf ba itu kurang lebih 14 makna. Kita ambil salah satu daripada makna yang 14 yaitu musahabah, bahwa ba di sana diartikan dibarengi, diawasi sama Allah. Jadi menyebut Bismillahirrahmanirrahim, kita sambil merasakan bahwa kita adalah diawasi selamanya, setiap gerak langkah napas kita sama Allah. Jadi setiap amal kita harus baca bismillah, sebagaimana istinad kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa akbar. Tanpa membaca bismillah setiap kita perbuatan maka tidak jadi ibadah. Ini juga bismillah dalam surat Al-Fatihah sebagai awal dan induk daripada kandungan kumpulan dari Al-Fatihah ada pada bismillah. Dan dalam membaca bismillah tersebut kita harus merasakan asma Allah dan menghubungkan, membayangkan asma Allah yang 99 dari mulai War-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Allah Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar sampai As-Sabur, lalu kesanahnya Ar-Rahmanir Rahim. Dalam membaca bismillah kita membayangkan asma Allah yang 99. Dan kenapa Ar-Rahmanir Rahim yang diambil, enggak yang 99 atau 8 asma yang lainnya? Karena Ar-Rahmanir Rahim adalah sebagai induk daripada asma yang 99. Tanpa Rahman Rahim Allah, segalanya tidak akan sampai terhadap kita sebagai makhluk. Contoh Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Seandainya Allah tidak berkehendak, tidak ada rasa Rahman dan Rahim, itu Ar-Razzaq tidak akan sampai terhadap makhluknya.
Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah induk daripada 99. Al-Ghani, Al-Latif, lembutnya Allah tidak akan tersampaikan kalau tanpa Rahman Rahim Allah. Lalu Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua menurut Imam Syafi'i atau ayat pertama menurut Imam Maliki daripada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Al di sana adalah al menunjukkan seluruh segala. Alhamdulillahirabbil alamin artinya pun segala puji milik Allah, segala puji hak Allah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang mengurus alam semua. Hamdun, puji. Puji itu diberikan kepada siapa yang melakukan sesuatu dengan sadar dan baik dan tidak dengan terpaksa, buat sendiri ataupun buat orang lain. Itu puji. Kalau syukur hanya buat sendiri. Syukur alhamdulillah kita selamat. Kalau puji otomatis hanya untuk Allah. Di sana juga alhamdulillahi, hanya bagi Allah. Makanya seandainya kita ada pujian dari orang lain, kita tidak hak untuk dipuji, kembalikan lagi ke yang punyanya, yaitu Allah. Makanya seandainya ada pujian untuk kita, kembalikan lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana hamdun itu hanya lillah. Lillah yang mana? Lillah yang rabbil alamin, yang mengurus semua alam. Alam itu adalah alam, ada alam manusia, ada alam jin, dan ada alam hewan, ada alam tumbuh-tumbuhan. Jadi bagi semua yang hidup itu alam. Dan kenapa puji kita harus dan kapan dilakukan? Kita setelah makan kita muji, keluar WC kita muji, setelah bekerja kita juga muji. Ayat ketiga daripada surat Al-Fatihah yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa Ar-Rahmanir Rahim lagi? Kan tadi udah dalam Bismillah dibaca, sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Karena Ar-Rahmanir Rahim ayat ketiga menurut Imam Syafi'i dan ayat kedua menurut Imam Maliki adalah sebagai reward dari Allah setelah kita bersyukur. Selalu bersyukur, akhirnya ada reward dari Allah. Kita tambahin lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, kami bakal tambah nikmat. Wa la in kafartum, seandainya kamu kufur nikmat dari kami, inna azabi lasyadid, maka tunggu siksa. Nah itu. Makanya Ar-Rahmanir Rahim yang ayat ketiga menurut Imam Syafi'i dan ayat kedua menurut Imam Maliki adalah sebagai reward dari Allah untuk kita, karena kita selalu bersyukur setelah kita selalu membaca Alhamdulillah. Setiap pujian kita kembalikan kepada Allah. Setiap ada kenikmatan kita baca hamdalah, dan setiap ada senang, suka juga kita baca Alhamdulillah. Makanya insya Allah ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim bakal datang sebagai reward dari Allah terhadap kita. Mudah-mudahan 3 ayat daripada surat Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i dan 2 ayat menurut Imam Maliki ada manfaatnya bagi kita semua. Seandainya ada kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa, dan seandainya ada yang benarnya hakikatnya dari Allah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu